Firman Allah dalam suratul Fatihah ayat 2, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makna harfiahnya menyebutkan alhamdu bermula segala puji, lillahi itu bagi Allah, Rabbil Alamin Tuhan seluruh alam. Alam itu apa? Kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah. Ayat ini di dalamnya terdapat bantahan terhadap kelompok-kelompok yang rusak di dalam akidah. Satu, ayat ini bantahan terhadap kelompok yang mengatakan bahwa Allah menyatu dengan manusia. Keyakinan rusak yang disebut dengan keyakinan hulul. Keyakinan apa? Hulul, menyatu dengan manusia, kata mereka. Sehingga sebagian mereka bahkan sampai mengatakan tidak lagi dapat terbedakan mana Allah, mana manusia. Kata mereka, Allah yahullu, bertempat, menyatu, hulul, dalam tubuh manusia. Mereka mengatakan ketika seseorang telah mencapai derajat tertentu dalam ketaatan kesalehan, yang tingkatan itu adalah tingkatan tinggi, maka Allah akan menyatu dengannya. Dalam istilah Jawa disebut manunggaling kaula Gusti. Nauzubillah, ini keyakinan rusak. Terbantahkan dengan ayat itu tadi. Allah berfirman, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Ayat ini memberikan makna apa? Perbedaan antara Al-Khaliq dengan Al-Makhluk. Allah adalah Al-Khaliq, disebut Rabb Al-Alamin. Alhamdulillah mengisbatkan adanya Allah, Rabbil Alamin mengisbatkan adanya alam. Allah dengan alam adalah dua perkara yang berbeda. Allah adalah Al-Khaliq, pencipta. Alam adalah Al-Makhluk, diciptakan. Mustahil yang menciptakan bertempat pada yang diciptakan. Satu. Yang kedua, ayat ini juga di dalamnya terdapat bantahan terhadap kelompok yang berkeyakinan ittihad. Mereka yang berkeyakinan bahwa Allah menyatu dengan alam ini. Atau mereka mengatakan bahwa wujud Allah adalah wujud alam ini. Nauzubillah. Ini keyakinan yang disebut dengan ittihad. Kadang juga disebut dengan wahdatul wujud. Wahdatul wujud artinya kesatuan wujud. Sehingga kata mereka, setiap apapun yang kita lihat pada alam ini adalah bagian daripada Allah. Tidak ada apapun yang kita lihat kecuali dia itu adalah Allah. Sehingga engkau Allah, saya Allah, pohonan Allah, binatang Allah, terus bebatuan, tanah, udara, cahaya adalah Allah, langit adalah Allah. Apapun segala sesuatu oleh mereka disebut sebagai Allah. Tidak ada apapun yang dilihat atau yang terlihat kecuali dia itu adalah Allah. Ini keyakinan rusak. Nauzubillah. Keyakinan disebut dengan apa? Wahda al-wujud, kesatuan wujud. Sebagian mereka mengatakan Allah menyatu dengan alam ini seperti menyatunya garam di dalam air.
atau larutnya gula di dalam air, sehingga tidak lagi terbedakan mana Allah, mana alam. Atau kalau dalam contohan air tadi itu yang larut di dalamnya gula atau garam, tidak lagi terbedakan mana garam, mana air, mana gula, mana air, larut di dalamnya. Sehingga itu air tidak lagi disebut air, juga demikian tidak disebut apa? Garam atau gula. Sehingga disebutnya apa? Air gula. Dua-duanya disebut air. Oleh karena menyatu. Nah, mereka berkeyakinan yang disebut wahdah atau ittihad, kesatuan Allah dengan alam. Kata mereka bahwa Allah menyatu dengan alam ini sehingga tidak lagi dapat terbedakan mana Allah, mana alam. Na'udzubillah. Ini keyakinan rusak. Nah, demikian pula yang ketiga, ayat itu tadi firman Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di dalamnya juga terdapat bantahan terhadap kelompok yang berkeyakinan tashbih atau tajsim. Tashbih, keyakinan rusak yang mengatakan bahwa Allah serupa dengan ciptaannya, sama dengan makhluknya. Atau mereka yang berkeyakinan tajsim juga sama sesatnya, mengatakan bahwa Allah sebagai benda, memiliki jisim, memiliki bentuk dan ukuran, memiliki batasan-batasan. Na'udzubillah. Pada kelompok ini seperti mereka yang menyatakan atau berkeyakinan bahwa Allah bertempat di langit atau bersemayam di atas arsy. Bertempat di atas arsy. Bersemayam artinya bertempat. Itu akidah disebut akidah tashbih, tajsim. Dahulu keyakinan itu diyakini oleh kelompok namanya Hasyawiyah. Kelompok dari bagian kaum musyabbihah, sekte kaum musyabbihah. Jadi musyabbihah itu kelompok yang menyatukan mereka di atas keyakinan rusak, menyerupakan Allah dengan ciptaannya. Lalu ada banyak sekte-sektenya, golongan-golongannya atau bagian-bagiannya. Salah satunya kelompok namanya Hasyawiyah. Mereka berkeyakinan Allah, kata mereka, bertempat atau bersemayam di atas arsy. Na'udzubillah. Nah, orang berkeyakinan demikian itu tidak jauh berbeda dengan orang yang berkeyakinan yang pertama tadi atau keyakinan yang kedua. Keyakinan yang pertama yang disebut akidah hulul itu tadi, atau keyakinan kedua keyakinan wahdatul wujud. Sama-sama menetapkan tempat bagi Allah. Orang berkeyakinan hulul menetapkan keyakinan bahwa Allah menyatu dengan tubuh manusia. Kaum musyabbihah, mujassimah berkeyakinan Allah bertempat di arsy. Manusia makhluk Allah, arsy makhluk Allah. Sama-sama makhluk Allah. Jadi pada dasarnya dua keyakinan ini sama-sama sesatnya. Nah, jadi firman Allah dalam suratul Fatihah ini, yaitu pada ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di dalamnya terdapat dalil, bantahan terhadap kelompok yang berkeyakinan hulul, kelompok berkeyakinan ittihad, kelompok berkeyakinan tashbih dan tajsim. Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji lillahi bagi Allah, Rabbil Alamin, Tuhan seluruh alam. Jadi ayat ini menetapkan antara apa? Allah dan alam. Allah memiliki sifat wujud. Allah Maha Ada. Alam juga memiliki sifat wujud. Tetapi wujud Allah dengan wujud alam dua perkara yang berbeda. Wujud alam itu karena diadakan oleh Allah.
biijadillah, dengan diadakan oleh Allah terhadapnya. Adapun wujud Allah, wujud mutlak, tidak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh zaman. Tidak ada yang mengadakannya. Nah, begitu. Jadi Allah berbeda dengan makhluknya. Nah, sementara orang yang mengatakan hulul atau wahdatul wujud atau ittihad atau tashbih, tajsim, itu tadi mereka tidak lagi mensucikan Allah dari makhluknya, tapi mereka justru menyerupakan Allah dengan makhluknya. Menyerupakan Allah dengan makhluknya. Itu bukan lagi tauhid seperti itu. Karena hakikat tauhid itu adalah menetapkan kesucian bagi Allah dari menyerupai makhluknya, ciptaannya. Artinya menetapkan kesucian artinya meyakini bahwa Allah mutlak, tidak sama dengan ciptaannya, baik pada zatnya maupun pada sifat-sifatnya ataupun pada perbuatannya. Nah, itu dia. Nah, jadi ayat ini saja dalam suratul Fatihah ayat kedua ini, ayat yang walaupun pendek tapi di dalamnya terdapat faedah penting, faedah besar. Terdapat di antara pelajaran di dalamnya terdapat bantahan terhadap aqidah al-hulul, aqidah al-ittihad dan aqidah at-tashbih wat tajsim.